Pace e bene, saudara-saudari yang terkasih dimanapun kalian berada. Semoga damai Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita pasti mempunyai orang-orang yang kita cintai, baik itu sahabat, orang tua, atau keluarga-keluarga kita yang sangat kita cintai. Namun, coba kita bayangkan jika orang-orang yang kita cintai itu meninggalkan kita. Pasti kita diliputi oleh rasa kekecewaan yang mendalam atau rasa yang sangat-sangat bersedih ketika orang-orang yang kita cintai itu meninggalkan kita. Namun pertanyaan untuk kita, apakah kita tetap tinggal dalam situasi tersebut? Saudara-saudara yang terkasih, kita akan memasuki pekan ketiga masa Paskah. Kebangkitan Yesus menjadi pokok utama dalam masa Paskah. Namun ada yang berbeda pada bacaan-bacaan pada hari ini. Injil hari ini mengisahkan Yesus yang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya saat perjalanan ke Emmaus. Akan tetapi untuk sampai pada inti Injil kita pada hari ini, kita perlu melihat bacaan-bacaan yang disuguhkan kepada kita pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan pertama pada hari ini adalah bagian dari khotbah pertama Rasul Petrus pada hari Pentakosta. Peristiwa ini menjadi dan terjadi setelah pencurahan Roh Kudus ketika para rasul mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Khotbah ini bersifat kerigmatis. Mengapa? Karena dalam bacaan pertama, Petrus menyebut Yesus adalah putra Allah yang disalibkan oleh ciptaannya dan juga putra Allah yang menyelamatkan ciptaannya, yaitu manusia. Ditegaskan lebih lanjut bahwa meskipun ia disalibkan dan wafat, ia bangkit dan ditinggikan di sebelah kanan Allah dan yang kemudian mencurahkan rohnya kepada manusia. Ini mau menunjukkan bahwa kebangkitan bukan sekedar peristiwa masa lampau, tetapi realitas yang sedang bekerja dalam gereja saat ini. Sebab itu, melalui bacaan pertama ini, diberi pernyataan bahwa kebangkitan Kristus adalah pusat iman dan awal misi gereja. Roh Kudus adalah tanda bahwa Yesus sungguh hidup dan berkuasa. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini kembali menyempurnakan bacaan-bacaan kita pada hari ini. Kita semua pasti memiliki impian-impian yang harus diwujudkan. Namun ketika yang kita dambakan atau yang kita impikan itu tidak sesuai dengan realita, apa yang kita rasakan? Para saudara-saudari yang terkasih, perjalanan para murid ke Emmaus adalah perjalanan kita di dunia ini. Dalam Injil, para murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus adalah murid-murid yang kehilangan harapan karena guru dan sahabat mereka dari Nazaret itu telah pergi, dan sekarang mereka mendengar pula kabar bahwa mayatnya hilang dari kubur. Kekecewaan meliputi seluruh diri mereka hingga Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka juga tidak mereka rasakan, sebab selaput mata mereka ditutupi oleh rasa kecewa yang begitu mendalam. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup ini kita seperti para murid yang menuju ke Emmaus. Kita kecewa karena banyak hal yang ingin kita wujudkan tetapi tidak terkabulkan. Kita selalu menganggap dunia ini juga adalah dunia yang penuh dengan penderitaan. Namun apakah kita pernah merenungkan Sang pemberi hidup kepada kita? Ia juga menderita, tetapi ia setia. Bagaimana dengan kita? Manusia adalah makhluk yang terbatas, maka ia membutuhkan rahmat dan berziarah di dunia ini. Manusia akan terus mengalami kekecewaan jika berharap kepada hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi akan mendapatkan kelegaan jika berelasi dengan Yesus secara intim. Para murid yang menuju ke Emmaus akhirnya dapat melihat Yesus
ketika Yesus mengingatkan mereka di malam perjamuan terakhir. Itu menunjukkan pentingnya pengalaman akan yang ilahi, agar ketika kita menderita dan kecewa, kita tetap mempunyai harapan untuk tetap bangkit. Sebab kita semua sudah ditebus oleh Yesus, bukan manusia duniawi. Saudara-saudari yang terkasih, kebangkitan Yesus telah memberi nilai baru terhadap hidup dan perjalanan kita sebagai ciptaannya. Bagi kita yang percaya bahwa Yesus yang telah bangkit, tak ada lagi yang namanya keputusasaan dan kematian kekal. Iman akan kebangkitan membawa sinar pengharapan kepada hidup kita. Hidup kita menjadi lebih cerah sebab kita menanti yang pasti, bukan sesuatu yang tidak pasti. Kita bukan lagi manusia yang berjalan tanpa arah, tetapi memiliki arah, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Maka melalui bacaan-bacaan pada hari ini, khususnya Injil kita pada hari ini, kita kiranya berjalan di dunia ini bukan dengan kepala yang merunduk dan tertunduk, melainkan kita berjalan dengan kepala yang tegak dan penuh rasa optimis, sebab Yesus telah bangkit. Maka iman kita tidak sia-sia. Maka para saudara-saudari yang terkasih dimanapun kalian berada, marilah kita menjadi manusia yang baru untuk kembali menempuh perjalanan hidup di dunia ini seperti murid-murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Mereka yang awalnya penuh dengan rasa kecewaan, penuh rasa ketakutan, tetapi ketika bertemu dengan Yesus melalui pengalaman mereka akan Yesus, khususnya saat perjamuan malam terakhir, mereka membuka kembali hati mereka. Maka dari itu para saudara-saudara yang terkasih, mari kita meniru murid-murid yang berjalan ke Emmaus. Kita berproses, dalam proses kita memiliki banyak tantangan dan penderitaan, tetapi kita harus mengingat bahwa hati kita harus terbuka, sebab pada masa ini kita adalah manusia-manusia yang sedang menjalani masa Paskah, yang artinya bahwa Yesus telah bangkit, maka kita harus menjadi manusia yang bangkit dari manusia lama kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.